Kalian nih saksi ya, kalian saksi. Satu kali adiknya atau siapapun di ruang lingkupnya coba-coba untuk bicara hal-hal yang tidak benar, gua akan balas 100 kali. Gua akan balas 100 kali, ingat. Dia ngatain Mail aja gua udah marah, adiknya. Si Herlina itu udah ngatain Mail aja gua udah marah. Oke, jadi ini kita ini Dia udah balas, kesentil dia nih guys. sekali aja. Ini masih gua maafkan nih yang dibilang Mail bencong apa segala macem, padahal kakaknya banyak bencongnya juga tuh yang bantuin dia. Sekali nih masih gua maafin. Bilangin sama Herlina kalau dia live lagi itu adik kakak tuh yang dua-dua cewek tuh, Herlina sama siapa tuh satu lagi tuh, bilang sama dia. Ya, bilang sama dia. Sekali lagi dia berucap, sekali lagi gua akan balas 100 dan gua akan keluarkan apapun yang gua tahu. Apapun. Orang dinasehatin kok, bukannya nerima karena udah salah, kok nantang. Oke, jadi kemarahan Nikita Mirzani ini ditujukan kepada adik dari Sheila Saukia ya, bernama Herlina gitu ya. Kemarin Nikita itu speak up ya, memang ya, ngomong banyak gitu ya, lewat platform media, Instagram tentunya, lewat live, kemudian juga lewat Instastory miliknya, mengatakan bahwa mengatakan isi hatinya lah ya, isi hati sesungguhnya, di mana dia merasakan kecewa terhadap sahabatnya ini, yaitu Sheila Saukia gitu. Bahkan dia menyebut dalam live-nya juga meminta maaf kalau harus terjadi seperti ini, karena sebelum kejadian adanya huru-hara di antara Nikita, Sheila ataupun Sahrul Isha, ibu dari Sheila Saukia ini sudah berpesan kepada Nikita jangan sampai ada ribut-ribut gitu ya, jangan sampai berantem dengan Sheila Saukia gitu. Tapi kemarin Nikita cukup slow ya. Namun ketika adiknya Sheila Saukia ini membuat pernyataan dalam live-nya ya di aplikasi TokTok, kemudian ada indikasi seperti menantang Nikita Mirzani, itu kenapa Nikita akhirnya geram ya menanggapi hal tersebut gitu. Ini adalah live yang dimaksud oleh Nikita Mirzani ya. Kita selesaikan dua manusia sombong ini, hidup masih numpang sama kakaknya kok sok-sokan, katanya gitu. Baik kita miskinnya biar kembali ke asalnya, be ready, katanya gitu. Simple sih sebenarnya, ketika Nikita itu merasakan kekecewaan terhadap seseorang ya, terhadap siapapun, jangan ditantang, jangan disentil. Karena sedikit banyaknya yang disampaikan oleh Nikita itu ya memang apa adanya. Kan kita tahu ya karakternya Nikita itu seperti apa gitu ya. Dia akan menyampaikan hal apapun itu ya apa adanya gitu ya, sesuai fakta. Kalau dia ngerasanya sebel ya dia bilang sebel, kalau dia lagi happy ya pasti dinyatakan yang keluar dari mulutnya pasti yang happy-happy aja gitu, sesuai fakta lah gitu. Ketika nih kita berusaha menyampaikan kepada pengikutnya gitu bahwa dia kecewa dengan adanya kejadian ini, yaitu ya sudah gitu, jangan diperpanjang lagi. Karena kakaknya sendiri, Sheila Saukia aja itu tidak ada suaranya, dia anteng-anteng aja. Tapi adiknya ini ya sebagai adik membela kakaknya gitu ya. Tapi ya lihatlah dulu bahwa kakaknya juga sudah mengakui kepada publik, kepada beberapa teman-teman dan sahabatnya, bahwa dia memang salah memberangkatkan Sahrul Isha ke Mekah gitu ya. Apa dia jangan sampai kedua kali masuk. Waduh, emang pernah masuk gitu kah? Ingat, lawan lu bukan Nikita Mirzani tapi netizen 62, karena lu sudah bawa-bawa suku Jawa, siap-siap lo ya sama orang Jawa, katanya gitu. Aduh, iya lagi ada bukti lagi itu bahwa dia pernah menjadi apa ya, tahanan atau apalah gitu ya. Ini dia. Waduh, gitulah kalau sama Nikita ya, bakal dibongkar sampai akar-akarnya gitu. Coba apa nih kekecewaan Nikita Mirzani? Gue kasih tahu ya, gue nggak bisa dipanas-panasin sama orang, apalagi sama Mail. Kalau lu gedeknya sama Mail, lu sikat aja Mail. Ngapain lu nantangin gue? Lu inget-inget lagi tuh FYP kau di TikTok. Lu dengerin ocehan lu berdua tuh sama Pamela. Sekarang lu bilang gue orang baik lo. Gue sampai detik ini aja belum ada keluar dari mulut gue ngejelekin kakak lu ya. Kakak lu masih gue amanin. Lu tahu harusnya dia dilaporin polisi, tahu nggak lo? Lu tanya sama kakak lu sampai nangis-nangis memohon sama gue. Lantam lu nantangin gua, dibilang Nikbir nggak takut suruh kesini, lu yang ke gua, lu yang lebih muda. Sialan lu ya, bikin orang emosi. Gua masih nggak emosi kemarin.
Gara-gara bacot lu gue emosi sekarang. Hah? Sialan lu. Panjang percakapannya guys. Gue capek ngetik ya. Lu cek aja tuh, lu punya TikTok kan? Tiap malam kan lu kan live kan? Tiap hari malah lu live ya. Lu cek sendiri bacot lu. Yang kemarin live tuh pada direkam-rekamin orang. Lu nonton sendiri, lu dengerin, kuping lu belum budek kan? Ya, anak setan, anak dajal lu. Sekarang belaga lupa ingatan lu. Kemarin-kemarin sosok nantangin gua. Pakai segala manggil nikmir. Asal lu tahu ya. Gua kalau dibayar profesional miliaran, ya, miliaran. Lu tahu? Gue ini jagain bisnisnya kakak lu, tau nggak? Kalau nggak, kakak lu tuh nggak bisa live kemarin tuh. Tanggal 4 kemarin tuh nggak bisa dia live. Lu tahu? Gue ini jagain bisnisnya kakak lu, tau nggak? Kalau nggak, kakak lu tuh nggak bisa live kemarin tuh. Tanggal 4 kemarin tuh nggak bisa dia live. Karena siapa? Dia bisa live lagi karena gua, monyet. Anjing lo ya. Terima kasih lo sama gua harusnya satu keluarga itu. Bukannya malah lu sok-sokan lo. Gong, anjing lo. Harusnya sebagai adik lu tuh sadar ya, jangan menghancurkan bisnis kakak lu. Kakak lu tuh ngidupin orang banyak, kok lu yang ngancurin bisnisnya? Emang rada-rada gila lu, emang agak lain lo. Udah kakak lu juga pernah diributin sama lu, disindir-sindir. Sok-sokan sekarang mau jadi pahlawan, padahal kakak lu yang salah. Ini nyolot lagi ngomongnya, sok nantangin orang lah, pakai bahasa daerah lah. Gak ada takutnya gua sama lu, gak ada takutnya gua sama lu. Oke, jadi itu percakapan melalui DM ya, percakapan sengit antara Nikita Mirzani dan adik dari Sheila Shaukia ya gitu. Apa sih yang dibicarakan oleh adiknya ya? Kita langsung ke videonya. Kata kakak kami lucu, aneh. Sebo kan kalian woy. Iya Ben. Napan kayak juga kalian, napan kan paksa kami klarifikasi woy. Ini iya, memang aku lantam memang. Kenapa rupanya? Kalian pikir dengan bulu mata yang tebal nih aku nggak lantam? Nggak bisa. Gimana tebalnya bulu mataku segitu lantamnya aku, asal kalian tahu ya. Ya. Kami panik, nggak kau lihat kalian itu kalau misalnya ngeganggu kami nggak ganggu kalian, pasti kami itu akan murka karena kami orang Gayo, ya. Tidak ada. Oh, kata-kata ini yang katanya bawa-bawa suku ya. Sejarahnya orang Gayo tuh kayak Jawa, nggak ada. Kalau Jawa tuh kan lembut, gemulai, cantik, anggun. Ya, Kak. Kalau orang Gayo tuh nggak ada kayak gitu. Apa adanya, say. Nggak ada munafik. Panik, ngapain aku panik? Kok nanti ku naikkan ke sini mau kok? Oke, jadi seperti itu ya. Itu hal yang membuat Nikita Mirzani begitu geram. Apa nih pendapat dari sahabat Nikita Mirzani yaitu Yolo Ina ya? Yang di sini juga Yolo mendapatkan permintaan maaf dari Sheila Shaukia sendiri ya. Dari Sheila Shaukia langsung ya tentang kejadian yang terjadi yang sempat ramai ini, yang sekarang ramai ini. Kak Sel, aku kecewa banget sama kakak, Kak Yolo. Maafin aku udah kecewa ya kak. Aku berniat baik aja ke semua orang. Ternyata ini jadi kesalahan besarku. Ini udah teguran juga untuk aku. Aku salah besar di sini. Aku akuin kesalahanku dan travelku atas kecerobohan ini. Tuh ya. Tuh. Ini yang apa namanya tuh? Yang ngurus semua itu si Vita orangnya dia. Yang dulu sama Maharani. Vita itu katanya dulu pernah sama Maharani, kemudian sekarang kerja bareng Sheila Shaukia gitu ya. Kemudian ketika ramainya kabar ini, Sheila Shaukia menyatakan ya itu kesalahan tim gitu ya, kesalahan si Vita ini katanya gitu. Tapi sebagai owner harusnya kan tahu ya segala kegiatan dari bawahannya, tindakan apa saja yang harus dilakukan itu pasti kan butuh konfirmasi dari owner sendiri ya, sebagai pemegang atau pemilik utama dari perusahaan tersebut gitu. Masa gue bilang dong, masa Vita nggak kasih advice sih Kasel? At least dia harus bisa prediksi dong resiko untuk brand Kasel. Apalagi Sahrul itu lagi jadi public enemy. Bisa-bisa Vita nggak memberikan input soal itu tuh. Tuh. Iya sih, benar sih. Udah belum? Nggak mungkin nggak tahu. Nih, ya namanya owner brand, nggak mungkin nggak tahu siapa aja KOL yang diberangkatin. Orang di meja riasnya si Sahrul ada pensil alis SS kok. Orang ada kok pensil alis SS.
Niki marah Niki. Ngamuk. Ya, Apalagi iyalah ya, pasti ternyata ngamuk lah ya. si Salah Saukia ini melanjutkan perjalanannya si Sahrul ke Mekah. Jadi ternyata Sahrul itu belum balik ke Indo, guys. Oh, jadi si Sahrul belum balik ke Indo. Belum balik ke Indo. Nah, jadi kemarin di Madinah dia bilang alasannya katanya iya udah dipulangin ke Jakarta. Ya udah di Malaysia. Ternyata itu sekongkolan sama si Isa Zega biar dia itu seolah di Malaysia kemarin. Ada yang lihat gak storynya si Iya, lihatlah kita semua ya. Aku juga sempat buatin updateannya tentang itu. Wah, seolah-olah Isa ini sudah berada di Malaysia untuk meneruskan penerbangan ke tanah air ya, ke Indonesia untuk balik gitu. si Sahrul lagi di Malaysia. Bener gak? Ternyata dilanjutkan lagi sama si Sela ke Mekah. Oh gitu. Jadi Sahrul udah terbang ke Malaysia yang harusnya balik ke Indonesia. Dugaan sementara Sela menyuruh Sahrul untuk kembali ke Mekah. Pantesan dia dengan pedenya ya, si Sahrul ini kemarin bikin story yang memang video keberadaan dirinya di sana gitu ya, yang menurut warganet itu adalah sebuah video late post gitu ya, tapi yang sudah diedit segala macem lah ya gitu untuk mengelabui warganet, netizen, warga plus 62 seperti itu ya. Tapi ternyata memang balik ke sana loh Untuk umroh. Waduh. Tuh, ada tuh kan. No. Gitu. Wah, parah juga Belum. ya. Udah dicek masih di Mekah. No. Berarti memang dugaan-dugaan kemarin dia sampai di Indonesia, kemudian lewat pintu belakang segala macam itu memang tidak benar adanya berarti ya. Dugaan-dugaan tersebut terpatahkan saat ini. Karena ternyata memang si Sahrul Isa ini balik ke Mekah guys untuk umroh. Ngapain, Mac? Ini lagi makan basreng. Lagi makan basreng, Odi, lu mau? Aduh. Katanya kemarin keluar di bandara lewat jalur belakang. Gue dapet infonya begitu. Ya. Karena jadi si Sahrul ini bikin story seolah-olah dia itu dijemput sama Kak Fitri, ya kan? Dijemput sama Kak Fitri, terus di Malaysia, bener gak? Iya, betul. Bener gak? Betul, benar. Ya kan? Dia kemarin bikin story seolah di Malaysia, terus dijemput Fitri. Iya. Ternyata dilanjutin sama Sela Saukia untuk umroh Waduh, parah juga ya. Ini makin pelik dong kalau kayak gini. ke Mekah. Jadi ini kita semua nih kecele sama si Sela, sama permainannya Kak Sela, sama permainannya Isa Zega. Wah, dia gimana nih kita nggak murka kalau kayak gini kenyataannya guys. Kita benar-benar kecele sama mereka. Gila lu, kita diakalin lu. Orang DPR Pak Mufti Anam udah bikin statement, lu kalau nggak pulang lu lihat lo. Iya, waktu itu kan warningnya 2 kali 24 jam ya gitu. Dan sampai sekarang berarti belum ada itikat baik untuk membuat video pernyataan permintaan maaf lah minimal ya. Itu nggak ada loh. Malah menantang gitu, waduh. Berani banget nih. Gede kali nyalinya. Bakal gue perkarain. Dilanjutin umroh. Nantangin sih ini mah. Fix ini nantangin sih guys kalau kayak gini kejadiannya. Berarti dugaan-dugaan kemarin katanya ada beberapa orang yang menyatakan sempat ketemu si Sahrul di Jaksel, di salah satu minimarket yang ada di Jaksel, kemudian ya segala macam lah ya. Update yang aku buat kemarin juga cukup lengkap nih, perkembangan kasusnya seperti apa aja. Itu ternyata zong, nothing, bukan itu. Dugaannya terpatahkan semua. Ternyata dia balik untuk umroh guys. Ada juga dugaan sementara terbarunya, katanya kan terdeteksi posisi Sahrul itu saat ini sedang ada di Surabaya seperti itu ya. Wah, kalau itu nggak tahu lagi nih, apakah dari
Madinah, Mekah, kemudian dia terbang ke Surabaya atau segala macam, tapi kayaknya nggak mungkin sih ya. Wah, terkecoh semua nih. Oke, ada juga pendapat dari tokoh ulama yaitu Dery Sulaiman ya, yang akhirnya bersuara dan menyuarakan pendapatnya tentang hal yang sedang ramai ini. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau diam aja agama dinista sama Syahrul. Ada puluhan, ratusan komentar baik di IG ataupun di TikTok yang komen kayak gini. Jujur pertama saya bingung, Syahrul ini siapa? Dibilang saya kepo-kepoin, ternyata ada memang transgender ya. Ya mungkin saya agak lambat respon karena mungkin kurang terkenal ya. Ya betul. Kurang terkenal mungkin, jadi saya perlu tahu. Minta maaf ya kalau terlambat merespon tentang penistaan agama ini. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran ya? Kalau orang tidak menerima ketetapan Allah, dia pasti akan susah. Dia pasti akan menderita dan terhina. Apa yang dirasakan sama Pak Syahrul ini ya, dia sudah sakit memotong kelaminnya, dia udah operasi sana sini memperbaiki hidung wajahnya sehingga wajahnya jadi mirip perempuan ya. Bukannya sanjung puji yang dia dapat, tapi caci maki, hinaan, bahkan niat baik dia untuk beribadah pun telah menjadi fitnah besar untuk diri dia. Semua serba salah. Mau ke toilet laki-laki salah karena dia udah wajahnya udah seperti perempuan. Mau ke toilet perempuan, dia laki-laki. Mau sholat di saf perempuan, salah. Mau sholat di saf laki-laki, lebih parah lagi. Karena dia sudah implan ini semua. Apa yang terjadi ketika dia umroh, bahkan dia udah berkali-kali umroh ya, dan baru kali ini jadi attention. Dulu mungkin betul-betul gak terkenal, orang gak peduli ya. Sekarang karena dia udah followernya udah banyak, akhirnya apa yang dia buat tentu tidak bisa dibiarkan ya. Ada orang yang seperti Pak Syahrul ini juga beberapa tahun yang lalu pergi umroh. Saya lihat dia pakai ihram. Dia menyadari apa? Ya, yang sempat viral juga itu ya, Princess Jessica kalau nggak salah ya, sempat diundang juga ya, karena viralnya kasus, bukan kasus, viralnya kegiatan dia ketika umroh tapi tetap berpakaian sebagai seorang laki-laki, pakai baju ihram segala macam kayak gitu loh. Takdir Allah, kodratnya dia sebagai laki-laki. Ya, mungkin dengan penuh rasa sesal minta ampun kepada Allah, berharap Allah terima, Allah ampunkan dan meninggal sebagai seorang laki-laki. Ya, saya respect sangat dengan abang yang satu itu yang mungkin kelihatan lebih cantik daripada Pak Syahrul ini. Ya, sekarang apa yang dia buat, nasi itu udah jadi bubur. Ya, dia baik mungkin mau pamer ke teman-temannya bahwasanya dia sudah umroh di depan Ka'bah dengan hijabnya. Ini jelas-jelas ya sebuah perbuatan yang sudah melewati batas. Kamu mau potong kelamin, mau kamu jadi perempuan, itu urusanmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kamu sudah publish di sosial media, itu sepertinya Bapak sudah Kocak dipanggil Bapak, Pak Syahrul. tentang umat Islam. Ini lo bisa apa lo? Di Mekah aja gua aman kok. Iya, iya. Allah aja undang gua kok. Kayak seperti itu bahasa yang tidak kamu tuliskan. Dan sekarang konsekuensinya kamu terima. Di negara tetangga kita ada orang yang buat hal yang sama. Sekarang dia terusir di negaranya. Nur Sajat ya. Negara Nur lain. Sajat. Itu Malaysia ya, luar biasa. Yang mudah-mudahan pemerintah Indonesia pun bisa bersikap tegas terhadap kasus penistaan agama ini. Ya, saya tidak ada kebencian secara personal. Saya tetap mendoakan yang bersangkutan Allah beri hidayah dan menyadari dirinya adalah laki-laki, dan meskipun dia sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur, kamu tidak mungkin disambung lagi itu titiknya dia dipotong, itu tidak mungkin. Ya, apa yang dia harus perbuat, taubat, malu di hadapan Allah, banyak-banyak menangis, banyak istighfar. Ya, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, tetap jaga sholat, tetap menjadi orang Islam yang baik, dan apa yang kamu lakukan itu benar-benar sebuah kesalahan, dan mengaku salah saja, minta maaf. Apapun hasil keputusan hukumnya, kamu mau terusir di negara ini, kamu keluar dari Indonesia, kamu cari negara yang mengakui keberadaan. Di Indonesia ini tidak ada ya. Indonesia bukanlah negara yang tidak beragama, kita beragama. Ya, Allah ciptakan Adam dan Hawa. Ya, bukan Adam dan Syahrul.
Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saru. Waduh, kocak-kocak, keren. Oke, itu pendapat dari tokoh ulama Dery Sulaiman ya, gitu, yang menyayangkan juga, yang banyak juga warganet menanyakan kok nggak ada speak up gitu ya. Akhirnya beliau menanggapi hal ini gitu. Wah, aku speechless ya, yang dibilang Yolo tadi, ternyata dia beneran balik ke umroh balik ke sana gitu ya, yang harusnya memang balik ke Indonesia. Entah apa yang direncanakan si Syahrul ini bersama dengan Sheila Saukia ya gitu. Kalau secara garis besar mungkin Sheila Saukia juga harus menyelamatkan namanya dari kesalahan yang dia buat sendiri ini ya, apalagi ini menyangkut bisnisnya dia, kemudian juga nama travelnya dia yang baru saja berdiri. Mungkin ada tindakan-tindakan yang harus dia ambil dengan rencana-rencana tertentu ya gitu, yang akhirnya juga terendus juga nih oleh media gitu ya, oleh warganet. Nah, aku sendiri nih udah cukup speechless nih ya dengan dugaan sementara ketika dirinya katanya berada di Surabaya. Kok bisa nyampe Surabaya gitu? Ini lebih gong lagi, wah, nggak bisa berkata-kata lagi ketika dirinya ternyata masih berada di sana ya gitu, disuruh balik ke sana. Itu gimana tuh nanti tuh? Waduh. Dan sepertinya pemerintah agak kurang cepat ya menanggapi hal ini ya gitu, nggak ada kerjasama yang baik mungkin dari kedua belah pihak itu, mungkin dari apa ya mungkin menteri luar negeri yang ada di sana mungkin bisa gitu loh mencari keberadaan si Syahrul ini ya, untuk segera dipaksa pulang atau dipulangkan untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ini gitu, yang cukup bikin resah loh. Ini bikin resah sekali loh ya, banyak orang gitu. Waduh, nanti aku akan update lagi deh perkembangannya seperti apa, apakah benar dugaan dari atau juga pernyataan dari Yolo ini tadi. Wah, kalau memang masih ada di sana, waduh, parah sih, pelik banget. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya guys.